Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru SMA Ma'arif, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Ma'arif dari Sintang, Bapak Suroso SPD, kemudian Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan saya sayangi. Terima kasih sudah memberikan waktunya dalam acara CGP Angkatan 9 ini. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memulai, kiranya Bapak Kepala Sekolah bersedia untuk memberikan pembukaan atau masukan kepada saya tentunya dan kepada Bapak Ibu Guru yang ada di ruangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha SMA Ma'arif Sintang, terlebih kepada Ibu Kursi Era Haryani SPD selaku calon guru penggerak perwakilan dari SMA Ma'arif Sintang. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa berkumpul di ruangan kelas SMA Ma'arif Sintang dalam rangka rekan kita Ibu Kursi Era Haryani SPD akan melaksanakan kegiatan aksi nyata modul 1.4 dalam rangka sebagai tugas calon guru penggerak angkatan ke-9. Salawat dan salam mari kita sampaikan, kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita senantiasa mengharapkan sahabatnya terlebih besok yaumul qiyamah. Allahumma amin. Ibu bapak dan peserta diseminasi yang saya hormati, terutama Kursi Era Haryani SPD, hari ini kita bersama-sama akan mengikuti kegiatan aksi nyata modul 1.4 angkatan ke-9 dari perwakilan dari calon guru penggerak SMA Ma'arif Sintang. Untuk itu kepada Ibu Kursi Era Haryani SPD, kami berharap untuk bisa menjadi contoh teman-teman yang ada di SMA Ma'arif dalam rangka proses pembelajaran, sekaligus dalam rangka juga mengemban tugas sebagai calon guru penggerak agar nanti SMA Ma'arif Sintang banyak belajar dari Ibu Kursi Era Haryani terkait dengan calon guru penggerak. Kami berharap nanti Bu Kursi bisa menularkan ilmu ini kepada teman-teman, sekaligus nanti teman-teman juga ada yang berminat untuk mengikuti seleksi calon guru penggerak untuk periode berikutnya. Selanjutnya hari ini kita bersama-sama akan mengikuti kegiatan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Untuk itu harapan kami selaku yang diamanati sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu Guru bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, sekaligus nanti setelah selesai kegiatan ini harapannya Bapak Ibu peserta diseminasi juga akan mempunyai nilai tambah terhadap materi yang akan disampaikan oleh Bu Kursi Era Haryani SPD.
SPD dengan penuh harap Bapak Ibu nanti juga ada semacam kelanjutan keminatan untuk mendaftar di angkatan selanjutnya. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, mengingat waktunya sudah cukup sore. Waktu secukupnya kami serahkan kepada Bu Pusitera Hadian SPD untuk menyampaikan aksi nyata modul 1 diseminasi budaya positif perwakilan guru penggerak dari SMA Marifat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti selalu mendapatkan nilai tambah dan segala kekurangan dalam kami menyampaikan di kegiatan awal ini kami mohon maaf yang seterus-terusnya. Mari kita ikuti dengan sebaik-baiknya dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ibu ngantuk? Oke Bapak Ibu, supaya tidak ngantuk, nanti ketika saya menyampaikan SMA Ma'arif, ibu-ibu dan bapak-bapak luar biasa gitu ya, penuh semangat ya, supaya saya juga semangat, Bapak Ibu semangat, semua semangat. SMA Ma'arif luar biasa. Lagi masih lemas. SMA Ma'arif luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sudah tidak ngantuk, suci. Semoga semangat kita pada hari ini full ya. Baik Bapak Ibu, pada hari ini saya akan menyampaikan atau materi kita hari ini adalah aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif, yaitu diseminasi penerapan budaya positif. Bapak Ibu dulu pernah mendengar apa kalimat budaya positif? Pernah? Iya. Menurut Bapak Ibu budaya positif itu apa? Pembiasaannya apa? Bagus sekali, terima kasih. Pembiasaan yang baik. Kalau budaya negatif itu berarti yang tidak baik. Baik Bapak Ibu, lanjut ya. Nama saya Pusitera Hadian SPD Bapak Ibu, masih sama ya. Kemudian saya CGP Angkatan 9 Kabupaten Wonosobo dari SMA Ma'arif Wadah Cerita luar biasa. Semoga kita bisa menjadi guru-guru yang luar biasa, guru-guru yang hebat untuk anak-anak kita dan untuk generasi-generasi selanjutnya. Semoga sekolah kita menjadi sekolah yang nantinya akan digemari oleh anak-anak di Wadah Cerita dan sekitarnya, bahkan bisa ke kabupaten lainnya disisipkan ke SMA Ma'arif. Amin ya robbal alamin. Lanjut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju apabila saya membuat pertanyaan ya Bapak Ibu? 1. Memberikan hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Apakah kalau Bapak Ibu guru memberikan hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Iya, kata Bu Ika, iya. Kata Pak Basri, bagaimana Pak Basri? Bisa. Yang lainnya? Tergantung hukumannya. Baik, memang luar biasa guru Ma'arif ya. Jadi ada perbedaan. Itu yang membuat kita menjadi satu. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah. Apakah meningkatkan prestasi siswa? Bisa, ya. Ada yang menolak ini? Pertanyaan nomor 2, pemberian hadiah. Apakah meningkatkan prestasi siswa? Jadi bisa ya, bisa semua lengkap ini pertanyaan nomor 2. Kemudian pertanyaan nomor 3, guru harus memberikan solusi kepada setiap siswa yang bermasalah. Setuju? Iya. Pak Andi setuju tidak Pak Andi? Setuju, iya. Guru harus bisa memberikan solusi kepada setiap siswa yang bermasalah. Di sini juga kompak ya jawabannya. Kemudian nomor 4, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju? Setuju. Pak Basri? Setuju ya. Guru senior pun bilang setuju. Oh iya betul. Berarti lanjut ya. Positive mindset. Apa? Pola pikir yang positif yang baik. Apa itu
budaya positif tadi sudah disampaikan oleh Bu Suci. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Begitu ya Bapak Ibu, perwujudan nilai-nilai. Nilai-nilai yang bagaimana sih? Nilai-nilai yang positif atau negatif? Yang positif. Tentunya nilai-nilai yang positif ya Bapak Ibu. Lanjut. Konsep budaya positif. 1. Penilaian paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. 3. Nilai-nilai kebajikan. 4. Kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. 6. Posisi kontrol guru. 7. Keyakinan kelas. Dan 8. Segitiga restitusi. Coba Bapak Ibu, dari konsep budaya positif, dari 8 konsep budaya positif itu, yang Bapak Ibu belum, kok ini aneh ya, kok baru tahu ya, yang mana Bapak Ibu? Segitiga. Betul, segitiga restitusi tentunya ya Bapak Ibu. Dan saya juga baru mendapatkan di CGP. Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Lanjut. Bahas paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sehingga terwujud apa Bapak itu profil pelajar Pancasila. Sudah hafal semua ya profil pelajar Pancasila? Kita hafalkan bersama-sama ya, karena itu memang yang harus kita terapkan pada generasi sekarang ini. Bapak Ibu, saya mau tanya lagi boleh ya? Begini Bapak Ibu, berdiferensiasi itu yang bagaimana sih? Nah sebelum saya ke sana, saya ingin tanya dulu. Bapak Ibu itu sudah melaksanakan pembelajaran yang tertuju kepada siswa atau masih tertuju kepada guru? Kadang ke siswa. Kadang ke siswa. Kadang juga masih egois. Ke guru, oh iya itu manusia yang kadang tertuju pada siswa, kadang tertuju sama guru. Jadi tergantung mood gitu ya khususnya. Materinya juga Materinya mana? Oh iya, yang lainnya mungkin Pak Iwan. Pak Iwan itu masih berpusat atau tertuju pada guru yang biasanya kalau guru kan hanya ceramah, anak-anak tidak aktif, anak-anak tidak dikelompokkan gitu. Pak Iwan masih berpusat pada Pak Iwan sebagai guru atau sudah berpusat pada murid? Berpusat pada saya atau guru-guru. Baik, saya tanya Bu Oka. Kalau Bu Oka sudah berpusat pada murid atau masih berpusat pada Bu Oka? kadang-kadang. Oh, kadang-kadang seperti Bu Suci, kompak sama Bu Suci. Bu Ika? Juga sesuai materi. Sesuai materinya, oke. Bu Dika masih berpusat pada guru, yang guru itu hanya di depan ceramah, sementara anak duduk tidak berkelompok, atau sudah berpusat pada siswa. Kadang-kadang sesuai materinya. Bukus sama Pak Basri. Oh, 50-50. Jadi sepertinya jawabannya unik sendiri. Saya penasaran sama Pak Basri. Lanjut ya Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila. Kayaknya Bapak Ibu itu belum hafal. Kita sama-sama menghafal, kita sama-sama belajar. Tidak perlu menghafal sebenarnya. Tapi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Semoga kita sebagai sekolah yang menjunjung tinggi keislaman ya Pak ya. Jadi ini tentunya sudah terlaksana. Semoga terus terlaksana dan terus bisa ditingkatkan baik peserta didik maupun Bapak Ibu guru. Lanjut, berbinekaan global. Artinya itu kita apa? Artinya kita itu menjunjung budaya Indonesia tentunya. Budaya dari luar boleh, tapi itu hanya sebagai
pengisi saja atau sebagai tambahan saja. Tetap yang dibutuhkan adalah budaya Indonesia, apalagi kalau budaya kita sendiri, yaitu daerah Nusantara. Lanjut ya. Bergotong royong itu bukan berarti kita itu ngangkat tanaman bareng-bareng, gotong royong bersih-bersih bareng-bareng, bukan ya Bapak Ibu. Bergotong royong itu memang iya bersih-bersih bekerja sama, tapi bergotong royong itu berkolaborasi Bapak Ibu, berkolaborasi antara guru dengan siswa. Jadi antara guru dan siswa itu ada kedekatan, ada harmonis, ada chemistry gitu ya Bapak Ibu. Lanjut, kreatif sudah tahu lah ya, kreatif. Lanjut, bernalar kritis. Ini tidak perlu lama-lama di sini ya, karena pasti sudah menghayati semua. Lanjut Bapak Ibu. Cobalah, nah, saya minta Bapak Ibu sekarang cobalah buka. Apa ini Bapak Ibu? Kepala tangan ya, bukan kepala kaki ya. Kalau kaki nggak bisa lupa ya Bapak Ibu. Lanjut. Anda maksudnya itu Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah A. Tugas Bapak Ibu adalah mengepalkan salah satu tangan Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu kita bertanya Bapak-Bapak seperti itu boleh Bapak. Terus coba Bapak Ibu bayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Bapak Ibu. Coba bayangkan yang paling berharga. Yang paling berharga di dalam hidup Bapak Ibu itu apa? Kemudian Bapak Ibu itu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Bapak Ibu karena begitu pentingnya untuk kehidupan Bapak Ibu, itu penting sekali ya berharga. Tugas rekan sebelahnya saja. Tugas rekan sebelahnya saja Bapak tidak ada sebelahnya ya Pak, sama saya Pak. Terus tugas rekan Anda sebenarnya yang B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangannya. Ya, membuka kepala misalnya Budika itu berusaha membuka bolehnya bersuci berusaha membuka, nanti Budika saja yang berusaha membuka kepalanya atau suci malah mampu. Nah, teman yang B itu boleh membujuk, menghardik, kemudian mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari ada uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Ada yang bawa uang? Tidak. Ya ketinggalan di sana ya di kantor. Oke, silakan dipraktekkan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya, berusaha. Oh iya bagus, terima kasih teman-teman kita. Saya memahami langsung ke Bu Ika. Maaf yang lain tidak. Ini ya Bu Ika ya yang saya bahas. Bu Ika itu menerapkan dengan berbagai cara, bahkan dengan kaca yang akan melukai wajah sendiri. Saya tanya ke bukus terus membuka tidak? Walaupun kita menggunakan kaca yang tajam Bu, itu kalau ini berdarah Bu, nanti berdarah keluar, bercucuran dan tetap tidak buka Bu. Tetap tidak buka. Kenapa alasannya Bu? Sesuatu yang berharga. Bagus, terima kasih bagus. Kenapa Bu Ika itu menghalalkan berbagai cara? Di sini termasuk yang mana Bu Ika? Iya, mengintimidasi. Pokoknya berbagai cara akan dilakukan oleh Bu Ika. Artinya apa Bu Ika? Pemasangan. Iya, itu dengan berbagai cara, walaupun dia terluka ya. Baik. Rumput tetangga lebih hijau. Begitu ya Pak Basri. Nah di sini artinya apa Bapak Ibu? Ada apa dari bukus? Ada sesuatu yang berharga. Iya. Berarti nah pertahanan itu mengontrol. Ya, yang tadi ada teori kontrol. Mengontrol. Nah, Bu Ika juga begitu, mengontrol gimana caranya supaya bisa membuka itu. Tapi Bu Ika tidak berhasil. Kalau bukus berhasil. Jadi artinya yang mengontrol sesuatu yang terjadi pada kita adalah diri kita. Terima kasih buku. Tepuk tangan untuk buku dan Bu Ika. Terima kasih ya. Sudah pandangan saya untuk tertuju ke sana, unik sendiri gitu. Lanjut ya Bapak Ibu, paham sampai sini ya? Lanjut. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol, miss Bapak Ibu, sini ada miss.
Ilusi guru mengontrol murid itu tuh hanya sebuah ilusi Bapak Ibu. Kalau mengontrol murid itu Bapak Ibu bisa mengontrol murid itu hanya sebuah ilusi. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat itu juga hanya ilusi. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Apakah kita berhak memaksa? Tidak. Iya, berhak memaksa itu hanya sebuah ilusi, begitu loh maksudnya Bapak Ibu. Lanjut. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah ya, stimulus respon realita atau kebutuhan kita sama, tapi di teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Begitu kan Bapak Ibu? Jadi kebutuhan orang itu berbeda-beda, tidak sama. Jadi antara murid A, B, ataupun Bapak Ibu Bukus, Bu Ika, Bu Suci, Bu Oka, Bu Narti itu kan berbeda-beda. Begitu ya Bapak Ibu? Semua orang melihat hal yang sama di stimulus responnya. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Lanjut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Maaf ya Bapak Ibu, kurang ya. Itu suatu bukan suatu kesalahan. Semua perilaku mempunyai tujuan. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian stimulus responnya, saya ingin mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Lanjut ya Bapak Ibu. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin, disiplina, yang berarti belajar. Kita harus menjadi guru itu harus terus belajar Bapak Ibu sesuai dengan perkembangan yang ada. Perkembangannya harus berdiferensiasi, kita juga harus belajar ke sana supaya tidak tertinggal. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin diri itu memiliki sebuah tanggung jawab. Kalau anak sudah bisa disiplin diri, berarti dia sudah memiliki sebuah rasa tanggung jawab. Ini sepertinya Bapak Ibu guru sudah mulai ngantuk lagi nih ya Bapak Ibu guru. Semangat ya. Lanjut, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif itu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran Bapak Ibu. Jadi kesadaran peserta didik. Jadi walaupun tanpa imbalan, tanpa penghargaan, ancaman atau hukuman, siswa itu sudah terpanggil untuk melakukan disiplin positif atau peraturan-peraturan positif yang ada di sekolah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Memiliki motivasi intrinsik itu apa Bapak Ibu? Motivasi intrinsik berarti Motivasi diri. iya, bagus sekali, benar sekali Bu Ika dan Bu Suci. Motivasi intrinsik itu berarti motivasi dari dalam lanjut ya Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kita itu memiliki kebutuhan dasar. Siswa itu memiliki kebutuhan dasar. Begitu ya Bapak Ibu. Lanjut. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Ya kan Bapak Ibu, bertahan hidup. Yang pertama ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan,
gitu ya. Lanjut, yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima diperdulikan, berbagi kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Lanjut ya. 3, penguasaan, ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Maksudnya ini gimana Bapak Ibu? Kalau di dalam kelas itu kan ada siswa yang siapa yang mau maju, saya, gitu kan? Siapa yang ini, saya anak-anak itu terus. Nah ini maksudnya ke sini. Jadi dia tuh pengennya penguasaan, keinginan untuk dianggap, keinginan untuk memimpin. Itu maksudnya seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau ini kan sudah paham aja nih. Lanjut ya. Kebebasan, mandiri, mempunyai pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan anak dirinya. Jadi anak-anak itu harus memiliki kebebasan. Anak-anak itu harus bisa memilih. Dia itu mau yang mana nih? Misalnya pembelajaran diferensiasi. Dia itu mau memilih yang praktek atau yang teori atau yang apa gitu ya Bapak Ibu. Lanjut ya. Kesenangan, bermain, humor, tertawa. Jadi anak-anak di dalam kelas itu juga butuh bermain. Bermain itu bisa dilakukan dengan apa Bapak Ibu? Iya betul, ice breaking itu perlu ya Bapak Ibu supaya anak-anak itu bisa kita kondisikan supaya membangkitkan semangat anak-anak ketika kita mau mengajar. Humor Bapak Ibu, humor kita sebagai guru jangan sepanjang Bapak Ibu kasih humor. Kalau Bapak Ibu tidak bisa humor, ya nonton dulu di YouTube. Humor itu apa ya? Misalnya juga pertanyaan-pertanyaan yang bikin tertawa murid kita. Jangan dibikin sepanjang ya Bapak Ibu, karena humor itu penting. Kemudian humor itu termasuk supaya anak-anak senang, bisa tertawa. Jadi tuh kalau mau berangkat sekolah tuh bawaannya nanti senang ketemu bungkus pasti tertawa, ketemu Pak Iwan enggak ya Pak, tertawa juga. Mari Bapak kita sebenarnya ada siswa kita yang diam, kalem. Tapi ketika kalau kita bisa humor, kan pasti dia tertawa walaupun tidak sekeras siswa yang lain. Gitu ya Bapak Ibu, pentingnya kesenangan di dalam kelas. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi siswa kita itu melakukan itu karena ada hukuman yang ada ini gitu. Jadi dia tuh masih belum dari motivasi prinsip karena ada hukuman ada ini terpaksa nih terpaksa dengan siswa kita gitu ya. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini sama Bapak Ibu, sama dengan ini. Cuman bedanya siswa kita itu ingin mendapatkan imbalan, penghargaan, reward dari Bapak Ibu guru, dari Bapak kepala sekolah atau dari teman. Dan ini kedua ini berarti termasuk apa Bapak Ibu? Kalau tadi dari dalam itu kalau dari luar berarti ekstrinsi. Nah ini motivasi ekstrinsik. Sepertinya Bapak Ibu SMA Ma'arif ini sudah luar biasa Bapak. Sudah saya tanya itu bisa menjawab. Lanjut ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Jadi siswa kita itu sudah menghargai dirinya sendiri. Misalnya begini, membuat peraturan itu dibicarakan bersama-sama. Peraturan SMA Ma'arif itu apa saja dibicarakan, kemudian di-share ke siswa. Siswa mematuhi peraturan tersebut karena ada konsekuensinya. Misalnya gini, misalnya tidak sholat berjamaah, ya gimana Bu nanti? Misalnya tidak sholat, terus nanti itu konsekuensinya apa? Disolati. Sebelum kita disolati maka kita harus sholat. Ya misalnya seperti itu, paham ya sampai sini ya Bapak Ibu ya. Jadi yang namanya konsekuensi itu apa tadi? Disepakati, ya direncanakan, disepakati direncanakan, ya. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Maksudnya bagaimana?
Jadi walaupun ada peraturan itu, konsekuensi walaupun aturan itu, kamu mematuhi ini, ya oke lah saya patuhi daripada saya suruh begini, gitu Ibu. Jadi masih murid itu tetap dibuat tidak nyaman Ibu. Kemudian jika guru selalu memonitor murid, ayo siapa gitu. Ketika siswa datang, ada bungkus, ketik itu, maksudnya gitu. Nanti suruh ini, gitu, suruh menghafalkan buat paragraf berapa lembar, 10 lembar, begitu ya. Itu namanya konsekuensi. Lanjut Bapak Ibu. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kesalahan yang dia lakukan itu pasti akan diperbaiki oleh diri siswanya sendiri. Jadi itu tidak karena hukuman, tidak karena konsekuensi, tapi karena dari dalam dirinya atau intrinsik tadi ya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya, jadi kita tanamkan kepada siswa itu untuk mencari solusinya sendiri. Oh, supaya tidak terlambat bagaimana ya? Oh, aku harus bangun pagi nih setelah sholat subuh, jangan tidur lagi nih. Jadi itu sama saja sudah mencari solusinya sendiri. Terus misalnya setelah istirahat supaya tidak terlambat bagaimana? Oh ya, aku makanya harus cepet nih, gitu. Jangan yuk ke warung sampai Alfamart sana. Ya, jadi cukup di kantin sekolah, begitu ya. Jadi itu namanya restitusi. Lanjut ini Ibu. 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Nah, Bapak itu ada yang masih suka menghukum siswa? Masih? Iya masih. Kadang saya juga hilang Bapak Ibu. Semua kita sama-sama belajar ya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Gimana ini maksudnya? Siswanya itu juga merasa bersalah gitu. Karena dengan kata-kata kita seperti ini, oh iya aku merasa bersalah nih gitu. Maksud ya, teman. Nah ini banyak ya dari kita yang sudah menjadikan murid kita itu sebagai teman. Pak Basri sudah menjadikan murid kita sebagai teman? Iya, alhamdulillah. Nah, lanjut pemantau. Lanjut lagi manajer. Nah ini Bapak Ibu, yang paling baik kita sebagai guru itu adalah manajer. Saya juga belum sampai situ Bapak Ibu. Kita belajar bersama-sama. Nah, minimal Bapak Ibu itu sudah di teman dan pemantau. Lanjut ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Bapak Ibu, kalau di upacara bendera siswa kita masih seperti ini enggak? Masih banyak ya. Jadi itu kita gemes sekali ya. Lanjut. Nah, hormat pada bendera selama 1 jam itu termasuk penghukum. Mentang-mentang anak siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, sini kamu hormat pada bendera selama 1 jam. Itu namanya penghukum ya Bapak Ibu. Apakah itu positif? Tidak ya. Lanjut. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Ini saya nih, Bapak Ibu. Ini kalimatnya seperti ini. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Jadi itu termasuk adalah membuat rasa bersalah. Jadi anak itu dengan kata-kata Bapak Ibu yang berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah kan dia merasa bersalah. Kemudian, nah ini, misal kalimat Bapak Ibu seperti ini. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Dan itu namanya sebagai teman. Ayo dong, gitu loh. Kata-katanya tuh merangkul gitu loh. Ayo dong. Lanjut. Nah kalau pemantau ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Jadi Bapak Ibu itu sudah memberikan apa? Sudah memberikan nasihat ya. Kalau yang tadi kan belum memberikan nasihat,
sudah memberikan nasihat, kemudian menggerakkan siswa tersebut untuk melengkapi atribut seperti itu ya. Lanjut. Nah, manajer Bapak Ibu seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Misalnya siswa bilang, iya Bu, gitu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Iya, besok saya pakai Bu dari rumah dan mempersiapkan malam harinya. Nah, itu namanya manajer itu, siswa itu terpanggil gitu loh Bapak Ibu. Siswa itu tidak ada hukuman gitu Bapak Ibu. Paham ya sampai sini ya? Gitu Bapak Ibu. Menjawab posisi kontrol berikut. Nah, ini saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira termasuk yang mana Bapak Ibu? Iya betul, merasa bersalah. Nah, membuat rasa bersalah. Lanjut ya. Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya? Apa Bapak Ibu? Apa dia? Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Coba dihayati lagi. Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Iya benar sekali Bapak Ibu. Itu termasuk menghukum ya. Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Dulu. Jadi kesannya tuh, iya betul, menuduh, menghujat sekali Bapak Ibu. Lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Atau ada yang teman? Kayak manajer. Ayo bapak-bapak ini, bapak-bapaknya ngantuk Pak Andi. Apa Pak Andi? Ini termasuk apa Pak Andi? Ya, posisi manajer. Terus Pak Andi? Termasuk mana Pak Andi? Sebagai pemantau atau manajer? Apa rencana? Pemantau ya. Nah ini ada Bu Oka. Coba dibaca lagi Bu Oka. Manajer ya Bu Oka sama posisi manajer. Pak Andin pemantau. Berarti manajer Bu Ika? Apa Bu Ika? Bu Ika tidak tahu. Atau Bu Ika mau menjawab dengan itu tadi pecahan kaca? Apa Bu Ika? Gugus. Oh ya, manajer gugus. Teman. Terus ketiga? Teman. Pak Basri. Pak Sam. Sebagai apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini sebagai apa Pak Sam? Membuat rasa bersalah, penghukum, teman, atau manajer, atau pemantau? Kira-kira. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kan tanya ke siswa ini, misalnya Pak Sam, apa rencana masuk menyelesaikan masalah ini? Itu, ya itu sebagai apa Pak Sam? Sebagai teman baik Bapak Ibu. Jawabannya adalah jeng manajer. Siapa tadi yang manajer? Wih sekali, sudah. Yang lainnya enggak, bukan berarti tidak hebat. Mungkin ngantuk. Kalau nggak ngantuk pasti jawabnya manajer semua. Lanjut ya. Nah, ayolah lakukan demi Bapak. Ayolah, ya buku suatu teman, nggak mau kalah. Siapa yang nggak setuju kalau itu teman? Setuju semua? Wah, coba apa ya? Nah kalau ini gampang, bisa semua ya, bisa semua karena ada kata-kata. Iya betul, karena ada kata-kata. Ayolah, gitu. Kalau lainnya kan tidak dengan kata-kata gitu. Kalau kata-kata teman itu kayak akrab banget gitu, kayak merangkul terus kayak bestie gitu, bestie. Lanjut. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Berarti apa yang betul? Kan tadi sudah penghukuman sama sebagai hukuman. Apa sudah? Nah, iya ini ya Bapak Ibu sudah tercerahkan, sudah paham teman itu seperti apa, pemantau itu seperti apa. Semoga kita paham semua ya. Kita sedang belajar ke arah sana ya Bapak Ibu.
Lanjut Bapak Ibu, keyakinan kelas. Tahu keyakinan kelas? Sudah melaksanakan? Oh ya, belum tahu. Mungkin sudah melaksanakan. Ya, mungkin sudah melaksanakan, tapi enggak maksud kita ngapain sih? Dan itu hebatnya SMA Ma'arif, kita belum tahu teorinya, kita sudah melaksanakan. Itu luar biasa ya waktu itu. Lanjut. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, lanjut. Pembentukan keyakinan kelas. Ada yang menjadi wali kelas di sini, coba 4, ya, lainnya tidak menjadi wali kelas. Tapi apakah keyakinan kelas itu hanya dilakukan oleh wali kelas? Tidak Bapak Ibu, semua. Jadi semua warga sekolah, bapak kepala sekolah, siswa, penjaga sekolah, staf TU itu harus melaksanakan keyakinan. Jadi tetap harus menghargai anak-anak yang di dalam kelas, walaupun itu staf TU ya. Selanjutnya, bersifat abstrak, berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan positif. Pernyataan positif itu pernyataan yang baik, jangan yang tidak baik ya Bapak Ibu. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalimatnya itu tidak panjang Bapak Ibu, supaya siswa kita itu mudah untuk mengingat, menghayati. Siswa kita jangan hanya untuk mengingat ya Bapak Ibu. Kalau mengingat itu pelajaran saja itu mungkin iya, tapi kalau keyakinan kelas itu harus dihayati supaya dilaksanakan. Kemudian sesuai kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi kita tuh harus menyesuaikan kelas kita. Siswa kita tuh seperti apa, sekolah kita tuh seperti apa, begitu Bapak Ibu. Jadi jangan samakan antara SMA Ma'arif Nasional dengan sekolah internasional sana, begitu. Semoga kita bisa seperti sekolah internasional mutunya nantinya ke depannya. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi kalau menyusun keyakinan kelas itu bukan dari satu arah, bukan dari keinginan Bapak Ibu guru, itu artinya memaksa. Jadi keyakinan kelas itu harus dilakukan atau dilibatkan saat membuat keyakinan kelas itu semua warga sekolahnya juga itu. Lanjut. Segitiga institusi ini Bapak Ibu, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi itu dari dalam dirinya, intrinsik, jadi tidak terpaksa, tidak dari karena putus, karena paksa, karena Pak Basri, karena Pak Roso, bukan. Tapi dia itu melakukan peraturan-peraturannya itu atau perubahan pada dirinya menuju perubahan yang baik itu dari dalam dirinya. Segitiga institusi ini ya Bapak Ibu, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, kesalahan itu tidak apa-apa Bapak Ibu. Di dalam proses kesalahan, siswa itu tidak harus benar terus gitu. Jangan memaksa siswa untuk semuanya benar. Gitu ya, kesalahan itu tidak apa-apa. Nah, membuat salah itu wajar. Jadi siswa kita kalau salah itu wajar di dalam kelas. Apalagi dengan usia anak-anak SMA, ya. Kelas berapa? Menurut Bapak Ibu yang paling nakal itu kelas berapa? Mereka tidak nakal sebenarnya. Yang paling tidak sesuai dengan Bapak Ibu inginkan itu kelas berapa? Biasanya 11. Mari Bapak Ibu bahwa kesalahan itu wajar. Kita pokoknya harus samakan siswa kita ya. Tidak ada manusia yang sempurna Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau Bapak juga pernah melakukan itu. Jadi Bapak Ibu guru juga tidak sempurna. Apalagi saya juga tidak sempurna ya Bapak Ibu. Terus Ibu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi ketika siswa kita salah, berbuat salah, solusinya apa nih? Gitu. Berikan dia solusi. Ketika dia sudah bisa mencari solusinya sendiri, dimotivasi supaya lebih semangat lagi untuk memperbaiki dirinya. Kamu berhak
berhak merasa begitu. Lanjut. Penutup. Nah, ini yang sudah ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu. Penutup ya. Penutup. Di dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai among. Among itu manajer ya. Tadi kan saya di awal sudah menyampaikan bahwa kita idealnya menjadi guru adalah di posisi manajer, bukan penghukum, bukan hanya rasa bersalah saja, tapi sebagai manajer atau among yang menuntun murid-muridnya insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini standar nasional pendidikan Bapak Ibu. Jadi memang kita itu harus sebagai manajer yang menuntun murid-murid kita itu menjadi mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, ini yang untuk Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Sekali lagi ya, walaupun kita sudah selesai SMA Maarif, luar biasa. SMA Maarif, luar biasa. Terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru semua. Semoga kegiatan hari ini berkah untuk kita semua. Saya di sini tidak merasa paling, tapi kita sama-sama sharing untuk belajar bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Hadianto, saya staf PO untuk Bukusi. Semoga Bukusi mengikuti calon guru penggerak angkatan 9 sukses. Saya Muhammad Basri, guru sejarah, hanya dapat mengucapkan kepada Bukusi semoga selamat dan sukses mengikuti guru penggerak angkatan ke-9. Amin ya rabbal alamin. Oke. Saya Pak Adin sebagai guru olahraga mengucapkan selamat kepada Bukusi dalam mengikuti kegiatan guru CGP angkatan ke-9. Semoga sukses dan terus berkarya. Semangat. Saya Suroso selaku Kepala SMA Maarif Padasutan mengucapkan selamat kepada Bu Fusi Era Haryani SPD selaku guru penggerak angkatan ke-9 dari SMA Maarif Padasutan. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat kepada Bu Fusi Era Haryani yang telah mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Semoga dengan mengikuti kegiatan calon guru penggerak dapat berkontribusi nyata dalam memajukan sekolah SMA Maarif pada khususnya, kemudian bisa mengaplikasikan dan juga menularkan semua yang didapat di dalam guru penggerak. Perkenalkan, saya Suci Munadia, guru PAI SMA Maarif Padasutan. Saya ucapkan selamat untuk Bu Fusi Era Haryani SPD yang saat ini sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-9. Semoga ilmu yang Bu Fusi dapat di pendidikan ini nanti bisa ditularkan ke SMA Maarif Padasutan dan bisa memberikan berdampak positif untuk kemajuan SMA Maarif, terutama setelah itu bisa menginspirasi Bapak Ibu guru sehingga tertarik untuk mengikuti calon guru penggerak. Dan materi hari ini yang disampaikan oleh Bu Fusi keren luar biasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru di sini, terutama saya, bisa menerapkan budaya positif seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bu Fusi. Sekali lagi, Bu Fusi keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Setiawan, guru dari SMA Maarif Padasutan. Saya ucapkan selamat kepada Bu Fusi Era. Semoga meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunarti, staf Tata Usaha SMA Maarif Padasutan. Selamat buat Bu Fusi Era yang telah mengikuti calon guru penggerak. Semoga kedepannya sukses dan bisa membantu proses belajar mengajar lebih baik khususnya di SMA Maarif Padasutan. Sekali lagi sukses Bu Fusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustia, saya guru bahasa Indonesia di SMA Maarif Padasutan. Saya mengucapkan selamat berjuang kepada Bu Fusi sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Semoga sukses dan berhasil, selalu berinovasi dan kreasi yang luar biasa.
Sukses selalu Bu Fusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Jani Fitawati. Saya merupakan guru SMA Ma'arif Pendidikan. Saya ucapkan selamat dan selamat berjuang Bu Fusi Era sebagai calon guru penggerak. Semoga dengan adanya calon guru penggerak ini, Bu Fusi bisa membawa SMA Ma'arif lebih maju lagi. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aparini Kavita, saya guru ekonomi di SMA Ma'arif Pada Sinta. Saya mengucapkan selamat pada Bu Fusi Era Haryani yang sudah mengikuti calon guru penggerak angkatan 9. Semoga nanti bisa membawa SMA Ma'arif untuk yang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dika Fiani, saya guru bahasa Inggris SMA Ma'arif Pada Sinta. Saya di sini hanya mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk Bu Fusi Era yang sedang mengikuti calon guru penggerak. Semoga ilmunya bermanfaat selalu dan terus berkarya. Bu Apun baru semangat ya Bu. Satu, tidak boleh makan di kelas. Ya betul, tidak boleh makan di kelas. Dua, Hasan. Memperhatikan guru yang di depan. Memperhatikan guru yang di depan ya. Ketika guru di sini berarti pandangannya tidak boleh ke bawah ya. Harus melihat ke sini. Terus apa lagi? Tidak boleh berbicara saat guru menjelaskan. Iya, tidak boleh berbicara saat guru sedang menjelaskan. Apa lagi? Tidak boleh bermain HP saat pelajaran. Iya betul, tidak boleh bermain HP saat pelajaran ya, kecuali kalau digunakan ya, disuruh oleh bu guru. Terus apa lagi? Dilarang membuat forum dalam forum. Apakah teman-teman sudah mengerti maksudnya? Sudah.